Kata-kata juru lelang menarik perhatian Tang San. Pada titik ini, seorang asisten wanita dari rumah lelang datang dengan nampan halus yang dilapisi dengan kain merah, di mana tampaknya ada benda aneh. Benda itu memiliki penampilan seperti pesawat ulang-alik, dengan kepala naga di bagian depan, 4 sayap seperti sirip di kedua sisinya, dan ekor ikan yang tegak di bagian belakang. Warnanya benar-benar putih susu, seolah-olah diukir dari batu giok, dan panjangnya sekitar 1 ci dari kepala hingga ekor. Meskipun Shrek Seven Devils berada di kursi terjauh di belakang, mereka masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang dilepaskannya. Juru lelang memperkenalkan dengan lantang, alat roh ini adalah perahu jurang naga, yang hanya ada satu, yang diturunkan dari zaman kuno yang terpencil. Fungsinya sangat khas, ia menunjukkan penampilan aslinya hanya jika diresapi dengan kekuatan roh oleh seorang guru roh. Panjangnya 12 meter dan diameter 2 meter di bagian paling tebal, mampu menampung 12 hingga 15 penumpang secara bersamaan. Itu bisa bergerak naik dan turun di dalam laut, bekerja baik di laut saat bernavigasi, dan di bawah laut saat tenggelam. Dikatakan mampu menenggelamkan hingga kedalaman 300 meter. Dengan itu, tidak perlu takut akan badai apapun. Setelah badai menjadi besar, Anda dapat menenggelamkan diri ke dalam air yang dalam. Itu dapat digambarkan sebagai perahu harta karun yang menyelamatkan jiwa. Ini bisa sangat tepat untuk tamasya dan menyelamatkan jiwa. Bentuk aslinya transparan, sehingga Anda dapat melihat pemandangan dari setiap sudut di bawah laut, sangat menakjubkan. Juga, itu dapat menahan serangan dari kemampuan roh binatang buas berusia 100 tahun. Namun, karena mungkin ada beberapa binatang roh laut yang tangguh di dalam laut dalam, jika ada bahaya, kami tidak merekomendasikan pergi ke laut dalam dengan itu. Setelah mendengar pengenalan juru lelang, Tang San tidak bisa tidak merasakan kesan yang baik untuk lelang ini. Secara umum, untuk tujuan menghasilkan keuntungan yang baik, pelelangan akan memuji kelebihan barang mereka sebanyak mungkin sambil mengabaikan kerugian. Tetapi juru lelang berbicara dengan jelas tentang kelebihan dan kekurangannya. Mampu melakukan ini, benar-benar dapat menunjukkan kredibilitasnya. 10.000 koin roh emas adalah harga dasar, Anda tamu terhormat dapat mulai menawar. Juru lelang menyatakan harga awal. 10.000 koin emas adalah jumlah yang cukup besar, tetapi dibandingkan dengan nilai Dragon Abyss Boat, itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Perahu naga abis bisa tenggelam dalam air sedalam 300 meter, jadi mudah untuk melihat seberapa bagus kualitasnya, dan itu benar-benar perangkat pemandu kekuatan roh yang langka. Namun, setelah juru lelang memberikan harga dasar, dalam lelang, tidak ada satupun tawaran yang diajukan, dan situasinya tampak suram sekaligus. Tidak ada yang menawar bukan karena Dragon Abyss Boat tidak bagus, tapi karena fungsinya terlalu sepele. Di laut yang dangkal, perahu biasa bisa bekerja dengan cukup baik, dan bahkan perahu kesenangan yang sangat bagus hanya berharga 100 koin emas. Perahu naga abis hanya memiliki fungsi tambahan sebagai kapal selam, tetapi harganya lebih dari 100 kali lipat. Bahkan bangsawan tidak akan cukup boros untuk membelinya. Alasan utamanya adalah bahaya di laut. Bahkan di daerah laut yang dangkal, mungkin ada binatang roh berusia ribuan tahun. Pertahanan Dragon Abyss Boat benar-benar genting. Jejak kekecewaan muncul di mata juru lelang. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya perahu naga abis dilelang. Itu telah gagal berkali-kali di masa lalu. Setiap kali dilelang, situasinya akan persis seperti ini. Tapi, untuk reputasi rumah lelang, mereka juga tidak ingin membual tentang kemampuan bertahannya. Bagaimanapun, ini akan digunakan oleh para master roh. Siapa yang berani menyinggung para master roh? Sebenarnya, ada alasan lain mengapa perahu jurang naga tidak bisa dijual, yaitu karena lokasi kota laut luas. Master roh yang tinggal di sana sebagian besar adalah master roh laut, dengan kemampuan memanipulasi ombak dan bernavigasi dengan lancar. Jadi mengapa mereka membutuhkan perahu naga abis? Apakah ada tamu terhormat kami yang ingin mengajukan penawaran? Juru lelang bertanya seperti biasa, berpikir dalam hati bahwa penjualan hari ini akan dibatalkan sekali lagi. 10.000 koin emas. Sebuah suara yang jelas datang dari kursi belakang, segera menarik perhatian penonton. Namun, pelelangan itu sangat gelap sehingga yang bisa mereka lihat hanyalah tanda bercahaya yang terangkat. Mata juru lelang berbinar, baiklah. Tuan nomor 366 mengajukan penawaran untuk 10.000 koin roh emas. Ada orang lain? 10.000 koin roh emas, pergi sekali. 10.000 koin roh emas, berjalan 2 kali. 10.000 roh emas, pergi 3 kali, terjual. Karena tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan keinginan dalam suaranya,
Dia membuat kesepakatan dengan tergesa-gesa, seolah-olah penawar akan menarik kembali kata-katanya. Lelang berlanjut, item demi item disajikan, dan semuanya teratur. Penawar yang telah membeli perahu jurang naga adalah Tang San. Tentu, perahu jurang naga itu sepele. Tapi bagi mereka, itu sangat berguna. Pertama, itu portable. Kedua, meskipun pertahanan Dragon Abyss Boat lemah, mereka bisa menebusnya. Mengandalkan kekuatan roh mereka, mereka mampu secara memadai meningkatkan kekuatan navigasi dari perahu jurang naga. Selain itu, dengan beberapa pertimbangan lain dari Tang San, mereka memutuskan untuk membelinya. Tang San, setidaknya mengikuti pendapatnya sendiri, percaya bahwa Dragon Abyss Boat sangat berharga. Setelah pelelangan selesai, Ning Rongrong pergi untuk membayar, dan kemudian membawa kembali barang-barang mereka. Karena kondisi tubuh Fatih, mereka tidak sempat menikmati pemandangan malam Fast City, dan bergegas kembali ke hotel. Fatih, beritahu kami, bagaimana rasanya menghadapi dua master roh laut itu? Dai Mubai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum beristirahat, mereka masih memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang pengalaman Fatih. Ma Hongjun berkata, mereka cukup sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena saya bisa terbang, dan api Phoenix saya menahan air mereka, saya khawatir saya akan kalah hari ini. Tanpa dua kemampuan ini, bahkan jika saya hanya menghadapi satu orang, saya tidak akan menang. Mereka sangat pandai memanfaatkan air. Mereka bisa dengan mudah menggunakan kemampuan roh mereka untuk mengendalikan air dan menyerangku. Mereka terlihat tidak berbeda dari kemampuan roh biasa, tetapi sebenarnya, ketika digunakan dengan air sebagai media, itu memungkinkan mereka untuk menghemat banyak kekuatan roh. Tentu saja, sebaliknya, tanpa air, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Secara umum, jika kita bertemu master roh laut di laut, sebaiknya kita menghindarinya. Jelas bukan hal yang bijaksana untuk bertarung melawan mereka di bawah laut. Jika itu terjadi, kita pasti akan terjebak dalam kerugian terburuk yang mungkin terjadi, karena tidak ada dari kita yang memahami fitur air dengan cukup baik. Tang San mengangguk dan berkata, gemuk benar. Master roh laut mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita harapkan. Biarkan saya memberi Anda perbandingan sederhana. Bertarung dengan master roh laut yang memiliki atribut air di dalam air, tidak berbeda dengan bertarung dengan lemak di lubang vulkanik. Kekuatan air dapat meningkatkan kemampuan mereka secara geometris. Dalam hal pertarungan hari ini, dengan asumsi bahwa medan perang diubah menjadi laut, lemak akan kalah tanpa keraguan. Saya yakin kemampuan bertarung master roh laut ini bahkan lebih tangguh di laut. Jika lemak masih melawan mereka dengan cara yang sama, ingin mengubah suhu laut, itu akan menjadi lelucon. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati di laut kali ini. Wajah semua orang mulai menjadi serius, mengangguk satu demi satu. Tang San berkata kepada Bai Chen siang, siang-siang, kita akan berangkat besok pagi. Kami harus merepotkan Anda pada saat itu. Selama perjalanan 10 hari, saya ingin Anda terus mengintai di langit untuk memastikan keselamatan kita. Oke. Bai Chen siang menjawab singkat. Dia hanya bisa merasa bersemangat jika dia bisa menunjukkan nilainya sendiri. Tang San menoleh ke Ning Rongrong. Rongrong, di laut, pedang utama kita berlemak. Api Phoenix-nya dapat menghasilkan penahan yang efektif terhadap air laut. Oleh karena itu, begitu kita menghadapi masalah, Anda harus memperkuat lemak terlebih dahulu untuk memastikan hasil serangannya. Ning Rongrong berkata, tidak masalah. Kemudian Tang San berbalik untuk melihat Zhu Zuqing dan Dai Mubai lagi. Bos, Zuqing. Jika akan ada pertempuran di laut, kami bertiga akan membentuk tim. Saya akan menggunakan Kaisar Perak Biru untuk menyatukan kita. Saya akan membahas lebih lanjut metode pertempuran kami nanti. Pandangannya akhirnya mendarat di Oscar dan Ma Hongjun, ketika Tang San berkata, selama perjalanan ini, saat di laut, kalian berdua adalah yang paling bisa kami andalkan. Fatih, Anda akan menjadi output serangan terbesar. Selama pertempuran, pastikan untuk menyimpan kekuatan rohmu sebanyak mungkin. Jangan menyerang sebelum menemukan peluang terbaik. AO kecil. Anda perlu memastikan setidaknya 8 sosis jamur penerbangan Swift tersedia setiap saat. Tak satu pun dari kita bisa berenang dengan baik. Dengan Swift Flight Mushroom Sosis, setidaknya kita bisa terbang sementara. Ini semua hal yang bisa saya pikirkan untuk saat ini. Ada lagi yang ingin kalian tambahkan? Dengan perjalanan nyata di laut di tikungan, Tang San jelas menjadi lebih berhati-hati. Sebagai jiwa tim, dia harus merencanakannya secara komprehensif.
Oscar berkata, "Saya baik-baik saja di sini. Saya telah menyiapkan sejumlah sosis besar cermin klon di jalan." Saat itu, dengan bantuan Swift Flight Mushroom Sausages, setidaknya bisa menjamin kita terbang di angkasa untuk beberapa waktu. Selain itu, dengan kemampuan terbang Little Sun, siang-siang, dan lemak, kami dapat membuat waktu penerbangan kami lebih lama. Tetap saja, ada satu hal yang harus saya tunjukkan di sini. Di laut, kekuatan kita yang sebenarnya tidak dapat sepenuhnya dikerahkan. Jika kita bertemu dengan binatang roh laut yang berumur lebih dari 10.000 tahun, apa yang harus kita lakukan? Bahkan dalam perjalanan 10 hari di laut, saya pikir itu masih sangat mungkin. Tang San mengangguk, berkata, "Saya sudah memikirkan hal ini. Jika itu hanya binatang roh berusia 10.000 tahun yang normal, itu tidak akan terlalu mengancam kita. Selain itu, kami memiliki cara lain untuk menyelamatkan hidup kami. Saya akan melakukan uji coba tentang efek kain kafan kosmik laut besar di laut. Jika itu masih bisa membuat kita tidak terlihat, maka bagian terbaik dari Dragon Abyss Boat bisa digunakan." Mendengar kata-kata Tang San, semua orang merasa tercerahkan sejenak. Jika kain kafan laut luas dapat membantu perahu jurang naga bergerak tanpa terlihat, maka, apalagi binatang roh berumur 10.000 tahun, bahkan binatang roh 100.000 tahun tidak akan menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mereka telah merasakan keuntungan dari kain kafan laut luas. Selama mereka berada dalam perlindungan kain kafan laut luas, tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Bahkan jika seseorang melewati mereka, dia tidak akan menyadari keberadaan mereka sama sekali. Setelah menggunakan kain kafan laut luas, akan ada ruang melengkung di sekitar mereka, dan semua yang ditutupinya akan seperti menghilang ke udara tipis. Setidaknya sejauh ini, melalui beberapa percobaan 7 iblis, tidak ada cara untuk mendeteksi lokasi kain kafan laut luas. Tetapi dalam hal apakah Master Roh yang lebih kuat dari mereka dapat mendeteksinya, mereka belum bisa memastikannya. Dai Mubai memuji, "San kecil, kamu pasti pintar. Saya bertanya-tanya mengapa Anda membeli barang ini. Jika itu hanya untuk melarikan diri, 10.000 koin roh emas akan terlalu boros. Tetapi jika, seperti yang Anda katakan, perahu jurang naga bekerja dengan kain kafan laut luas, maka bahkan jika kita tidak pergi untuk menyewa perahu, masih akan mudah untuk sampai ke Pulau Dewa Laut." Tang San berkata, "Saat ini hanya sebuah hipotesis. Apakah bisa direalisasikan akan ditentukan besok. Menyewa perahu masih diperlukan. Tak satu pun dari kami berenang dengan baik, dan dengan perahu besar, kami juga dapat menampung lebih banyak dengan cara yang lebih cepat. Jika tidak ada pendapat lain, kita bisa istirahat. Fatih, terutama kamu, pastikan untuk memulihkan kekuatan rohmu kembali." Ma Hongjun tertawa, berkata, "Tidak masalah." Setelah malam yang sunyi, pada pagi hari kedua, 7 iblis rek bersama Bai Chen Xiang berjalan hampir melintasi seluruh kota, meninggalkan kota laut luas dari gerbang barat. Mereka menyusuri jalan lebar keluar kota yang hanya dipahat di atas karang, menuju dermaga. Siapapun yang ingin pergi ke laut dari dermaga Fast City harus melalui jalan ini. Oleh karena itu, meskipun membangun jalan di atas karang itu sulit, otoritas Fast City tidak berusaha keras untuk membangun jalan dengan rapi. Dermaga di sini adalah tempat yang sangat besar. Lebih dari 20 dermaga yang panjangnya beberapa ratus meter mengalir ke laut. Itu adalah titik awal dan titik terminal perdagangan laut, serta juga merupakan sumber pendapatan yang sangat besar untuk seluruh kota laut luas. Meskipun binatang roh yang perkasa tidak pernah kekurangan di dalam laut, ada juga harta yang tak terbatas. Mengandalkan laut dan hidup di laut, telah menjadi kebenaran yang tak berubah dari kota laut luas. Jadi meskipun ada sejumlah orang yang kehilangan nyawa mereka di dalam mulut binatang roh laut setiap tahun, situasinya tidak pernah berubah. Di dekat laut, sebagian besar tanahnya akan asin, tidak cocok untuk menanam tanaman. Jadi hanya berbagai makhluk di laut yang bisa mendatangkan pendapatan ke kota laut luas. Dan di sepanjang laut itulah orang dapat mengekstraksi berbagai sumber daya darinya. Sangat cepat, Tang San menemukan kapal yang dia sewa dengan Oscar tempo hari, yang merupakan kapal laut baru, dengan penampilan yang terlihat cukup bagus. Lambung kapal dicat abu-abu metalik, dengan hanya beberapa ornamen merah dan putih di geladak. Dikatakan bahwa lukisan lambung seperti itu untuk menghindari serangan dari binatang roh. Tubuh kapal itu panjangnya 50 meter, dan lebarnya lebih dari 20 meter, yang tidak besar di antara kapal-kapal laut, tetapi juga tidak kecil. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa, di bawah ket lambung kapal yang berwarna abu-abu, ada pelindung besi yang sangat tebal yang melindungi tubuh kapal. Alasan mengapa Tang San dan Oscar memilih kapal ini adalah karena pertahanannya sendiri cukup baik.
Jadi meskipun menyewa kapal itu mahal, selama mereka bisa tiba di Pulau Dewa Laut dengan selamat, itu akan sepadan. Sejauh menyangkut kembali, mereka bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Selamat datang di Setan Laut. Di atas geladak, seorang pria parubaya berusia 50-an bergerak ke arah mereka, menunjukkan sikap ramah sambil tertawa. Tang San memperkenalkannya kepada yang lain, mengatakan, ini adalah Kapten Iblis Laut, Tuan Haider. Haider tersenyum dengan sikap yang baik, berkata, selamat datang para wanita cantik, dan tentu saja, pria tampan. Sepertinya perjalanan ini akan sangat menawan. Saya sangat senang melayani Anda. Mengatakan itu, pandangannya menyapu seluruh tubuh semua orang, dan ketika melewati 4 wanita cantik, itu tidak bertahan lama. Melihat adegan ini, murid Tang San sedikit menyusut, tidak mengatakan apa-apa. Dengan diperkenalkannya Haider, semua orang mengetahui bahwa ada 8 pelaut di seluruh Setan Laut. Selain dia sebagai kapten, ada seorang kepala perwira dan 6 pelaut. Setan Laut memiliki total 3 lapisan, 2 di atas dek dan 1 di bawahnya. Sebagai orang yang menghabiskan uang, Tang San dan Shrek Seven Devils secara alami akan tinggal di 2 lapisan di atas dek, sementara kru tinggal di bawah. Tinggal di lapisan paling atas dan melihat keluar, memberikan pesona yang unik dan melekat. Ada total 6 kamar di lapisan ini, yang benar-benar cukup untuk 8 orang untuk ditinggali. Bau laut yang kuat mulai mengenai indera penciuman mereka begitu mereka naik ke kapal. Angin laut yang bersiul di akhir musim gugur membawa hawa dingin bagi mereka. Untungnya, mereka semua bukan orang biasa. Dengan daya tahan tubuh mereka yang kuat, angin dingin ini hampir tidak dapat mempengaruhi mereka. Timbang jangkar dan berangkat. Semua orang ada di sana. Dengan perintah Kapten Haider, Iblis Laut berangkat. Tang San secara eksklusif menyalin peta laut untuknya, membiarkannya menuju ke arah yang ditentukan. Cuaca hari ini sangat bagus. Itu tenang dan tenang di laut, dan tubuh Iblis Laut tidak kecil. Setelah menimbang jangkar, berkat kerja keras para pelaut, mereka dengan mudah turun dari dermaga, menuju ke laut. Ketika Setan Laut sepenuhnya berlayar ke laut, dan berpisah dari jangkauan dermaga, atas perintah Kapten Haider, layar utama diatur dan disesuaikan, yang mendorong mereka menuju tujuan pelayaran mereka. Pemandangan laut tidak bisa digantikan oleh pemandangan lain. Jika seseorang tidak benar-benar pergi ke laut, seseorang mungkin tidak akan pernah merasakan sensasi kebangkitan yang luar biasa itu. Lautan tanpa batas membentang ke cakrawala, tempat air dan langit menyatu. Pada saat ini, matahari terbit perlahan, menyinari laut saat ombak berkilauan. Semua 7 iblis Shrek berdiri di lapisan kedua iblis laut, memandangi pemandangan laut yang menawan. Bahkan Xiao Wu mengungkapkan ekspresi yang agak berbeda ke arah laut di matanya yang kosong. Angin laut menerpa tubuh mereka, meskipun sedikit dingin, namun tampaknya menyerang di dalam hati masing-masing, membuat mereka agak bersemangat dengan perasaan riang yang tak terlukiskan. Perasaan gembira ini berlangsung hingga siang hari. Tentu saja, makan siang sebagian besar terdiri dari makanan laut. Beberapa ikan laut sederhana, direbus dalam air bersih dengan sayuran hijau yang dibeli di Fast City, tanpa hiasan khusus, masih membuat semua orang makan dengan senang hati. Terutama karena Kapten Haider secara khusus menambahkan beberapa kepiting besar, yang rasa lezatnya jarang dinikmati saat berada di pedalaman, memungkinkan Shrek Seven Devils memuaskan keinginan. Namun, setelah makan siang, hanya Tang San, Dai Mubai, Ma Hongjun dan Bai Chen Xiang yang bisa menjaga suasana hati ini. Setelah makan siang, angin dan ombak mulai bergelombang, dan iblis laut juga berfluktuasi dengan ombak. Pada awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, Ning Rongrong, Jus Huking, Xiao Wu dan Oscar mulai menunjukkan tanda-tanda mabuk laut. Xiao Wu lebih baik, karena dia langsung dimasukkan ke dalam dompet 100 harta karun Tang San, tetapi 3 lainnya, Ning Rongrong, Jus Huking, dan Oscar, mulai muntah hebat, membuat para pelaut tertawa terbahak-bahak. Haider memberitahu mereka bahwa mereka akan terbiasa setelah muntah beberapa kali. Meskipun Tang San, Dai Mubai, dan Ma Hongjun juga merasa sedikit tidak nyaman, tubuh mereka adalah yang terbaik di antara 7 iblis, memungkinkan mereka untuk bertahan. Adapun Bai Chen Xiang, begitu dia merasa tidak nyaman, dia akan langsung terbang ke langit, tidak hanya untuk mengintai tetapi juga untuk menghindari perasaan mabuk laut. Setelah 1 hari berlalu, di sekitar mereka adalah lautan tanpa batas, dan jejak tanah apapun tidak dapat dilihat lagi. Setelah memulai perjalanan, mereka masih merasa jauh lebih nyaman daripada di darat, tetapi setelah sehari, masing-masing menjadi pucat. Kadang-kadang, ketika tenang,
Tang San akan membawa Xiao Wu keluar dari dompet 100 harta karun untuk menghirup udara segar di luar. Tapi di laut yang sebenarnya, berapa lama bisa tenang? Namun demikian, kapasitas adaptif Xiao Wu jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Setelah beberapa kali mabuk laut, gejalanya memudar lebih cepat daripada 7 iblis rek lainnya. Tapi Oscar, Zhu Zuqing, dan Ning Rongrong, setelah hari ini, belum lagi kultivasi, mereka bahkan tidak berani makan terlalu banyak. Tampaknya muntah beberapa kali membuat mereka terlihat pucat, dan seolah-olah mereka akan pingsan kapan saja. Tetap saja, bagaimanapun juga, mereka adalah Master Roh di atas peringkat 60. Setelah beberapa kali mengubah tubuh mereka, kemampuan adaptasi mereka sangat kuat, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan goncangan di laut secara bertahap. Pada siang hari berikutnya, laut akhirnya pulih kembali. Di bawah sinar matahari, kabin dipenuhi dengan kehangatan. Mereka yang mabuk laut pergi tidur hanya dengan sedikit sup ikan. Karena mereka harus beradaptasi dengan pelayaran di laut, tubuh mereka juga pulih. Tang San berdiri di geladak dan melihat ke kejauhan. Arah hanya bisa dibedakan dengan matahari di laut. Dia telah mengetahui bahwa arah yang dituju iblis laut adalah benar, dan sedang dalam proses mendekati Pulau Dewa Laut. Haider datang di sebelah Tang San, berkata dengan hormat, "Yang terhormat Tuan Roh, sesuai dengan rute, dan mengikuti pola yang sama, kami akan tiba di tujuan kami dalam 8 hari. Tetap saja, dalam waktu sekitar setengah hari dari sekarang, kita akan memasuki area aktif di mana makhluk roh berdiam. Kami akan mengandalkan dukungan Anda kalau begitu." Kapten ini menjadi jauh lebih hormat kepada mereka sejak dia melihat Bai Chen Xiang terbang dengan cepat di langit. Tang San berkata dengan tenang, "Kapten Haider, Anda juga sering berlayar jauh. Secara umum, jika Anda bertemu dengan binatang roh yang kuat, bagaimana Anda menghadapinya?" Haider tersenyum sedikit, berkata, "Secara umum, binatang roh hampir tidak menyerang kapal. Hanya sejumlah kecil binatang roh nakal yang akan menyerang mereka sendiri. Oleh karena itu, selama kita tidak mengecewakan makhluk roh di dalam laut, sebagian besar tidak apa-apa. Tetapi jika kita benar-benar bertemu dengan makhluk roh yang kuat dan pemarah itu, kita harus menerima nasib buruk itu. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kapal itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk menahan binatang buas yang mengerikan itu. Setiap tahun orang mati di laut, hampir seperti pengorbanan untuk binatang roh laut. Tapi jangan khawatir, kapal kami dicat dengan obat khusus untuk mengusir binatang buas. Mereka sangat membenci bau ini, dan umumnya tidak akan mendekat. Kapten yang berani berlayar sejauh apapun ke laut, semuanya memiliki peta laut di otak mereka. Mengandalkan peta laut, kami dapat menjamin keselamatan penumpang kami." "Ah, peta laut apa?" Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Haider berkata, "Peta laut tentang bagaimana binatang roh laut yang kuat didistribusikan. Binatang roh di laut mirip dengan yang ada di benua, dalam beberapa aspek. Mereka juga memiliki wilayah sendiri. Dan rasa wilayah mereka bahkan lebih kuat dari binatang roh benua. Jadi selama kita tidak memasuki wilayah makhluk roh laut yang sangat kuat itu, kita tidak akan mengganggu mereka dan mendapat masalah." Mengatakan ini, ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Tang San menatapnya dengan penuh perhatian, berkata, "Sepertinya Kapten tahu banyak tentang binatang roh." Wajah Haider sedikit berubah, berkata, "Ketika mencari kelangsungan hidup di laut, selalu lebih baik untuk mengetahui lebih banyak. Dengan demikian kita bisa hidup lebih lama. Tidakkah menurutmu begitu?" Tang San tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengalihkan pandangannya ke laut sekali lagi. Waktu mereka di laut berlalu sangat cepat, dan malah mendekat dengan sangat cepat. Hari ini adalah hari yang menyenangkan, dan mudah untuk melihat bintang dan bulan dengan jelas di atas kepala. Pemandangan indah bulan terang yang terbit dari laut membuat semua orang terpesona. Dengan memanfaatkan cuaca baik hari itu, mereka yang mabuk laut sudah pulih secara kasar. Mereka tidak memiliki mood yang tepat untuk mengagumi pemandangan yang indah, dan pergi tidur lebih awal. Tang San memegang Xiao Wu dan membiarkannya berbaring di tempat tidurnya. Kabin itu tidak besar. Selain tempat tidur, tidak ada banyak ruang untuk bergerak. Melalui jendela, cahaya bulan yang mempesona bisa terlihat. Meskipun angin laut tidak kencang, suhu di malam hari masih sangat rendah. Udara dingin menyelinap ke dalam kabin, mencegah suhunya naik tinggi. Tang San melipat kasur katun tebal menjadi 2 lapisan, meletakkannya di bagian dalam tempat tidur, dan membiarkan Xiao Wu merasa lebih lembut dan nyaman saat berbaring di atasnya. Selimut juga menutupi tubuh Xiao Wu,
sementara dia tidur di bagian luar dengan pakaian, menghalangi hawa dingin dari luar. Meskipun kondisinya agak sulit, Tang San sangat menikmati perasaan itu. Mampu menahan angin dan hujan untuk kekasihnya, baginya, adalah semacam kebahagiaan. Xiao Wu bersandar di bahu Tang San, tidur nyenyak, dengan tangan kecilnya di dadanya. Bulu matanya yang panjang menyentuh kelopak matanya, sedikit berkedip sesekali. Melihat cahaya bulan dari luar, dan melihat keindahan di lengannya, yang bahkan lebih indah dari cahaya bulan, Tang San tidak bisa menahan perasaan terpesona. Tepat ketika Tang San agak mengantuk, dan kesadarannya menjadi kabur, dia tiba-tiba merasakan kekuatan spiritualnya sedikit berfluktuasi. Ketika dia membuka matanya dengan waspada, dia melihat seutas cahaya merah menyelinap keluar dari tubuhnya dan meresap ke dalam tubuh Xiao Wu dengan tenang. Dan kemudian Xiao Wu yang sedang tidur membuka matanya. Mata mereka bertemu. Mata besar Xiao Wu yang indah telah memulihkan warnanya, dan saat mereka melihat Tang San, mereka dipenuhi dengan kepahitan. Sebelum Tang San bisa membuka mulutnya, dia sudah buru-buru berkata, "Ge, kenapa kamu tidak menjaga dirimu sendiri?" "Aku." Melihat mata Xiao Wu, hati Tang San sudah terisi penuh. "Bangun, cepat." Xiao Wu mendorong Tang San dengan ringan, membiarkannya bangun dari tempat tidur. Dia membuka kasur dengan cepat, dan menarik Tang San kembali ke tempat tidur, dengan rona merah berkedip di wajahnya yang cantik, saat dia menutupi tubuh mereka dengan selimut. Tang San hanya merasakan tubuh yang lembut dan lembut masuk ke lengannya, dan dua lengan melingkari lehernya. Tubuh yang hangat, panas dan lembut, penuh elastisitas menekan tubuhnya sambil menggeliat dengan lembut. Perasaan menggeliat, hampir membangkitkan naluri paling primitif dari Tang San segera. Terkubur di dada Tang San, Xiao Wu berkata dengan lembut, "Ge, jika Anda merasa tidak nyaman, datang dan bawa saya. Aku milikmu selama ini. Untuk seumur hidup, hanya milikmu." Tang San mengelus rambut panjang hitam dan berkilau Xiao Wu sedikit, sambil menundukkan kepalanya dan mencium keningnya. "Tidak, aku sangat serakah. Konyol, aku menginginkanmu selamanya." Mengangkat kepalanya dengan malu-malu, tanpa diduga, Xiao Wu menemukan bibir Tang San sendiri. Bibir bertemu, dan tiba-tiba, jiwa mereka berdua merasakan benturan yang paling intim. Tang San mengisap bibir lembut Xiao Wu dengan rakus, memegangi tubuh lembutnya erat-erat, seolah ingin memadukan tubuhnya dengan miliknya. Tanpa sadar, tangannya yang besar mulai berenang di belakang punggung dan pinggul Xiao Wu. Di dalam selimut, dan bahkan di dalam seluruh kabin, suhu meningkat tajam. Jiwa Tang San bergetar, dan jiwa Xiao Wu semakin bergetar. Tiba-tiba, Tang San terbangun. Setiap gerakannya berhenti. Tidak sampai sekarang dia bangun dengan kaget, ketika kedua tangannya masing-masing bertumpu di puncak gunung yang menjulang tinggi dan dataran tinggi yang luar biasa tinggi, secara tak terduga. Perasaan menyentuh, masih dia sentuh, terlepas dari lapisan pakaian dan armor lembut harapan 8 harta karun. Lapisan merah muda-muda telah menutupi kulit Xiao Wu. Berbisik ringan, tubuhnya yang paling lentur memutar Tang San lagi. Tang San tidak berani membayangkan bagaimana jadinya jika mereka benar-benar melakukannya, dan Xiao Wu sedikit mengadopsi kemampuan lembutnya. Betapa indahnya perasaan itu. "Ge, bawa aku." Xiao Wu berbisik dengan suara samar. Tang San buru-buru menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit yang tajam membuatnya sangat sadar. Dia adalah pria yang sangat teguh dan gigih selama ini, oleh karena itu hanya Xiao Wu yang dapat dengan mudah menghancurkan keinginan besinya. Di bawah rangsangan rasa sakit, Tang San menahan perasaan indah itu, dan mengangkat Xiao Wu dan meletakkan tangannya kembali di pinggangnya, berperilaku baik. "Tidak, Xiao Wu, jiwamu tidak stabil, hanya bisa kembali ke tubuhmu untuk sementara. Jika saya membawa Anda, saya khawatir jiwa Anda akan terluka. Kamu milikku selamanya, jadi kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah saya membantu Anda pulih sepenuhnya, bahkan jika Anda tidak mau, saya juga akan membawa Anda. Tapi tidak sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka, bahkan sedikit." Mendengar kata-kata Tang San, tubuh Xiao Wu berhenti bergoyang. Ketika dia mengangkat kepalanya, matanya sudah redup karena air mata. "Ge, aku mohon satu hal. Maukah kamu berjanji padaku?" Suaranya bergetar, membuat hati Tang San bergetar juga. "Katakan padaku." Tang San berkata dengan lembut, menundukkan kepalanya dan mencium air mata kristal di wajah cantik Xiao Wu. "Kamu harus berjanji padaku dulu." Hati Tang San bergerak sedikit, berkata, "Oke."
Selama itu tidak ada hubungannya dengan kebangkitanmu, semuanya baik-baik saja. G. Xiao Wu memandang Tang San dengan sedih. Mengapa kamu selalu secerdas ini? Ge, aku tidak pernah memohon padamu untuk apapun. Izinkan aku memohon padamu, jangan biarkan jiwaku kembali ke raga. Bukankah kita baik-baik saja sekarang seperti ini? Bahkan, jiwaku sudah bisa terus kembali ke tubuhku sekali sehari dan bertemu denganmu. Bagi saya, ini sudah cukup. Tang San berkata dengan serius, tapi, itu tidak cukup bagiku. Yang kuinginkan adalah hidup bersamamu selamanya, dengan Xiao Wu yang lengkap. Apapun tidak apa-apa, kecuali ini. Aku harus membangkitkanmu. Xiao Wu bergegas, tapi, itu akan sangat merugikanmu. Semua kemampuan roh yang Anda peroleh melalui kerja keras Anda akan hilang, dan kekuatan roh Anda tidak akan pernah melampaui peringkat 90 lagi. Aku tidak ingin kamu berkorban sebanyak itu untukku. Mencium dahi Xiao Wu, Tang San menghela nafas sedikit. Gadis bodoh, itu tidak adil. Mengapa Anda bisa mengorbankan diri untuk saya, tetapi saya tidak bisa mengabdikan diri untuk Anda? Nah, hanya ada dua kemungkinan di depan Anda. Satu, adalah mendengarkan pengaturan saya, dan menunggu kebangkitan Anda dan berperilaku baik. Anda dapat bekerja sama dengan saya dan membangkitkan diri Anda dengan sukses, dan kemudian kita bisa bersama dengan bahagia. Alternatifnya sangat sederhana. Aku bisa berjanji padamu, aku akan segera mati di depanmu. Mata Tang San sangat tenang, menatap Xiao Wu dengan stabil. Xiao Wu, kamu harus tahu, aku tidak bercanda. Mungkin, tidak mudah bagi orang lain untuk membunuhku. Tetapi jika saya benar-benar ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Dengarkan saya, jangan berdiskusi dengan saya tentang pertanyaan ini lagi. Itu tidak bisa didiskusikan. G. Melemparkan dirinya ke pelukan Tang San, air mata Xiao Wu mengalir, dan tidak bisa dihentikan lagi. Dia tahu Tang San tidak bercanda. Meskipun Tang San terkadang terlihat lembut, begitu dia benar-benar memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran. Dalam kepribadiannya, aspek tegas dan tegas benar-benar yang terbaik dari semua 7 iblis Rek.